Ini, terkait dengan siklus ekonomi sendiri. Bagaimana sih ini Mas Akil melihat siklus ekonomi yang akan berlangsung pasca komoditi super cycle? Ya, kita, mungkin akan bahas terlebih dahulu bagaimana komoditi super cycle terjadi ya, karena memang kita tahu pada, tahun 2020 untuk, harga-harga komoditas itu memang, turun cukup dalam karena memang adanya pandemi Covid, di mana memang supply pun juga demand dari, komoditas ya, itu memang turun dan, tidak ada bahkan untuk supply dan demand-nya karena memang pemerintah ataupun juga, masyarakat juga saat ini, saat pada tahun 2020 cenderungnya adalah untuk menjaga, bagaimana, pandemi COVID-19 agar tidak, merusak kesehatan dari, masyarakat dan memang, fokus pemerintah juga lebih kepada kesehatan lalu memang untuk, supply pun juga demand dari harga komoditas memang, pada tahun 2020 itu sangat-sangat turun bahkan ada beberapa komoditas yang memang harganya turun sangat dalam bahkan, mencapai di level, minus ya kita tahu. Dan, setelah memang terjadinya pandemi, dan kita lihat, adanya pemulihan ekonomi lalu juga ada, pelonggaran, kebijakan dari lockdown ataupun juga dari PPKM kalau di Indonesia. Nah itu, membuat harga-harga dari, komoditas sendiri kembali rebound dan memang hal itu diakibatkan oleh adanya, aktivitas ekonomi yang kembali, pulih dan juga, permintaan dan juga, demand dan juga supply dari, komoditas tersebut juga, kembali meningkat dan, tak heran memang pergerakan dari harga komoditasnya itu melambung cukup tinggi. Kita tahu memang seperti harga coal ataupun juga batu bara itu sudah, sempat menguat ke all time high ya, kita lihat bahkan ke level di atas level $250 per tonnya dan bagaimana kita lihat siklus yang terjadi Mhm. memang ketika, melihat untuk secara sektoral dari indeks di, IHSG sendiri karena memang kita ketahui di beberapa sektor komoditas ya memang di akhir tahun biasanya itu terjadi penguatan yang, cukup signifikan. Hal itu memang didorong oleh adanya katalis, curah hujan yang tinggi ataupun juga, mendekati kepada di window dressing seperti itu. Mhm. Baik, ini ngomong-ngomong tentang siklus ini, Mas Akil, kan tadi udah dijelasin ya siklus-siklus selanjutnya akan seperti apa. Tapi sebenarnya secara praktikal banyak nggak sih investor ini yang memakai jurus siklus untuk melihat saham-saham bagus nih? Contohnya seperti standar business cycle yang udah kami persiapkan ini. Nah, ini metode untuk menganalisa dengan cara seperti ini apakah udah banyak nih dipakai sebenarnya? Ya, memang kalau kita cermati ya, investor asing sendiri pun juga, memakai dari siklus ini, di mana memang ketika sudah mulai memasuki di bulan Oktober, biasanya investor asing pun juga sudah mulai masuk kepada di bursa di Indonesia dan terlihat bagaimana secara historisnya setiap di bulan Oktober itu, sering kali terjadi penguatan di bursa Indonesia ataupun juga di IHSG di mana secara rata-rata 10 tahun terakhir penguatan di bulan Oktober itu 2,46% dan kita lihat memang, siklusnya yang terjadi adalah, investor sudah mulai masuk kepada, indeks di Indonesia dan kita lihat memang biasanya harga ataupun juga saham-saham berbasis komoditas, lalu pun juga banking yang memang kita ketahui memiliki fundamental yang cukup baik dan juga memang saat ini yang, sedang dilirik adalah sektor consumer. Namun kami Mhm. melihatnya untuk di sisi consumer ini lebih kepada harga yang memang sudah bottom, sudah cukup dalam penurunannya, sehingga memang menarik untuk asing sendiri melakukan, koleksi dari saham-saham di, consumer seperti itu. Inflasi jadi tinggi, sektor apa yang akan diuntungkan dan yang mana yang akan dirugikan? Ya, kalau kita lihat memang ketika terjadinya inflasi ya dan, saya tahu itu adalah suatu, di mana harga barang itu naik yang, luar biasa tinggi ketika inflasinya pun juga tinggi, lalu kita akan bertanya, sektor apa yang akan diuntungkan dan sektor apa yang akan dirugikan. Ketika melihat, hal itu, kita memang melihat untuk di sektor consumer itu menjadi salah satu yang diunggulkan ketika memang, harga dari bahan bakunya pun juga naik, dari, operasional pun juga akan naik, misalnya biaya-biaya pun juga akan naik. Sehingga, dari perusahaan ataupun juga emiten akan menaikkan harga jual yang akan diberikan kepada konsumen dan kita ketahui bahwa,
hal itu juga akan, berdampak kepada, demand dari masyarakat ketika memang, tidak mampu terjangkau ya oleh masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Dan kita ketahui ini memang menjadi suatu, hal yang, cukup pro dan kontra ya ketika memang adanya, peningkatan inflasi sehingga memang untuk harga ataupun juga di sektor consumer sendiri itu bisa jadi, menguntungkan, bisa jadi, merugikan dari, sektor consumer. Dan kita lihat memang hal itu didorong oleh, pandemi yang memang sampai Mhm, hari ini pun juga belum berakhir, namun, memang sudah mulai terkendali oleh pemerintah sehingga memang masyarakat, yang bakal kita pertanyakan adalah bagaimana, purchasing power dari, masyarakat ketika memang, inflasinya naik tinggi. Dan diharapkan memang ini tidak terjadi ya ketika inflasi naik yang cukup signifikan. Mudah-mudahan pemerintah pun juga bisa, mengkontrol dari, inflasi yang terjadi tidak naik cukup signifikan. Seperti itu Mas Daniel. baik, menarik sekali nih ya. Berarti Sobat Cuan juga perlu memperhatikan hal ini ya, terkait dengan, sektor-sektor mana yang nantinya akan berputar di tengah kondisi pandemi ataupun nanti ketika kondisi pandeminya sudah mulai membaik. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua, Mas Akil, ini terkait dengan tahun 2022 katanya ini adalah tahunnya sektor properti, tapi ada yang bilang juga ini adalah tahunnya sektor, consumer begitu di tahun 2022 nanti. Yang benar yang mana? Kalau misalnya memang jawabannya dua-dua benar, yang paling untung yang mana nih Mas Akil? Ya, kalau kita lihat memang di awal tahun 2022 ya, lebih kepada bagaimana melihat sentimen yang akan mendorong dari, sektoralnya. Dan kalau kita lihat memang secara historisnya ini yang, antara consumer dan juga properti memang, yang lebih menguntungkan mungkin di properti, tapi namun dari keseluruhan sektor yang memang akan, lebih menguntungkan itu adalah di, untuk di sektor perbankan ataupun juga sektor keuangan ya. Di mana secara historisnya di awal bulan Januari pun juga sampai di bulan Maret, itu secara rata-rata 10 tahun, terus mengalami, peningkatan dari ataupun juga menghasilkan return yang cukup lumayan. Dan memang, sektor banking ataupun juga sektor keuangan ini juga, menjadi yang masih potensial terjadi peningkatan di awal-awal tahun 2022. Tidak menutup kemungkinan untuk di, consumer sendiri juga terjadi penguatan di awal-awal tahun 2022. Namun kembali catatannya adalah, kepada sektor consumer ini lebih, dan kita tahu ya ini, untuk, bagaimana peningkatan harga di harga sahamnya di beberapa waktu belakangan ini karena memang harganya sudah, bottom, sudah cukup terkoreksi dalam, sehingga memang menarik kepada investor untuk mengkoleksi ya. Dan, bagaimana nanti sentimen-sentimen yang akan mendorong dari sektor consumer, kita kembali melihat bahwa bagaimana, purchasing power dari masyarakat apakah, akan juga cukup tinggi dibarengi dengan adanya, potensi inflasi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Mas Akil, terkait dengan pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang bertanya sektor tekno sendiri nih apa kabar nih? Kayaknya banyak nih yang terkoreksi di akhir tahun. Ya, untuk sektor teknologi sendiri memang, nampaknya sudah mulai habis ya untuk ceritanya ketika memang di awal tahun 2021 hingga pertengahan 2021 itu memang sedang, euforianya di, market ya untuk saham-saham berbasis teknologi. Namun untuk, kali ini memang yang tadi kita sudah sempat bahas ini adalah jurus siklus ya ketika memang, Mhm. sentimennya sudah habis, sudah tidak lagi, dikabarkan untuk, lebih, euforia dari sektor teknologinya biasanya memang, hal itu akan menjadi, eee, kehilangan daya tarik daripada investor sehingga memang, ini cukup wajar, pada para investor sendiri beralih ke sektor komoditas lalu juga ke sektor untuk saham-saham yang, memang blue chip ya sehingga, cukup wajar terjadi, pelemahan untuk di sektor teknologi karena kita lihat juga ini, siklusnya pun juga sudah mulai berjalan, sudah mulai berganti. Namun dalam waktu dekat kami melihat, untuk di, saham teknologi sendiri, itu masih ada potensial untuk rebound dalam waktu pendek, makanya kami, lebih menyarankan untuk, trading dalam jangka pendek saja ya, untuk di saham-saham berbasis teknologi. Pun juga sampai di akhir tahun, kita melihat ini adalah sektoral yang baru, yang memang dirilis oleh bursa, dan kami melihat, juga akan, mungkin akan, terjadi ya, di window dressing-nya kepada di sektor berbasis teknologinya, seperti itu. Mhm.